Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Han Qian menunjukkan wajah pahit saat dia berkata, sepertinya peralatan yang aku siapkan untuknya, itu akan terlalu memalukan untuk dikeluarkan. Ucap Han Qian. Yang Hao Han memberikan pandangan yang dalam dan berkata, penjelasan yang baru saja kamu berikan kepada aku, bagaimana dengan diri kamu sendiri, apakah kamu tidak dapat mengingatnya? Kita tidak bisa terlalu merusaknya. Hanya bisa maju dengan langkahnya sendiri, akhirnya dia bisa melampaui keberadaan kita. Oh iya, apakah kamu punya kabar tentang pihak Xingyu? Tanya kakek Yang. Han Qian menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Masih belum ada. Dalam pertarungannya melawan Anan, Xingyu berhasil melukainya, tetapi Xingyu menghilang setelah itu, jawab Han Qian. Hao Han mengangguk dan berkata, beritahukan kepada para petinggi terkait masalah ini. Dan ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia yang sangat rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, kamu tidak bisa membiarkan anak ini, Hao Shen, tahu tentang hal ini. Aku tidak ingin temperamennya terpengaruh oleh berita ini. Dalam isi surat yang Xingyu tinggalkan padaku, dia mengatakan, bahwa jika dia tidak punya cara untuk kembali setelah pertempurannya dengan Anan, sebelum Hao Shen mencapai tingkat ke-7, kita tidak boleh memberitahunya, ucap kakek Yang. Han Qian menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Hallmaster Long bersikeras menantang Dewa Iblis ke-7 ini, sebenarnya, itu juga benar-benar tidak apa-apa baginya, jika dia tidak menerima tantangan ini, ucap Han Qian. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia memang harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika suatu hari kamu telah mencapai tingkat ke-9, kamu juga akan memahami tugas seperti apa yang dia lakukan. Tolong beritahu orang-orang jajaran bawah, agar mereka terus menyelidiki keadaan luka berat si Anan, ucap kakek Yang. Han Qian mengangguk setuju. Yang Hao Han menghela nafas dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Xingyu, mengapa kamu tidak memberitahu kami dalam isi surat itu, bahwa kamu meninggalkan kami seorang anak yang bernama Hao Shen kecil ini, yang sebenarnya memiliki tubuh Sion of Light? Mungkinkah kamu ingin memberi kami kejutan yang menyenangkan? Apakah kamu merasa nyaman? Tidak peduli apapun keadaan kamu, aku akan membantu kamu menjaga putra kamu, dan akan membantunya untuk menjadi seperti kamu yang berikutnya. Tidak, bahkan mungkin melebihi kamu, dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light. Mungkin dia bahkan bisa duduk di tahta ilahi pertama, gumam kakek Yang dalam benaknya. Bermandikan cahaya emas ini yang meresap dengan warna biru, Long Hao Shen secara bertahap memasuki kondisi yang fantastis. Samar-samar, dia bisa merasakan sesuatu yang menembus tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman yang dia miliki, ketika dia berendam di dalam cahaya ini. Setelah beberapa saat ia kehilangan jejak waktu, dan kemudian Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia menemukan keheranannya, karena dia saat ini telah berdiri di pintu masuk lembah Qiling. Tidak jauh di depannya itu, adalah kabut emas yang dia temui sebelumnya. Long Hao Shen tanpa sadar menatap tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tetapi lengannya dalam posisi terangkat, seolah-olah sedang memegang sesuatu yang tinggi. Dan di mana pedangku? Blue Rain aku Hibiscus of Light, gumam Long Hao Shen sambil keheranan. Long Hao Shen segera dengan cemas melihat sekelilingnya. Dia tidak berhasil menemukan pedang itu, tetapi dia menemukan seseorang. Yang Hao Han tersenyum ketika melihatnya. Jangan repot-repot mencarinya, pedang itu sudah berada di dalam tubuh kamu, ucap kakek Yang. Di dalam tubuhku, ucap Long Hao Shen kaget serta kagum sambil memandang Yan Hao Han. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han menjawab sambil tersenyum. Senjata ini adalah pedang ajaib. Melihat penampilan luar biasa kamu selama kualifikasi, kami, Night Temple, memutuskan untuk membiarkan kamu mencoba ujian itu. Kamu sudah tahu hasilnya kan, dan kamu melewatinya, oleh karena itu, benda itu menjadi milik kamu, jawab kakek Yang. Long Hao Shen bertanya dengan penuh keraguan. Lalu, apa bukti yang kamu sebutkan barusan, kalau pedang itu memasuki tubuh aku? Tanya Long Hao Shen.
Yang Hao Han tersenyum ketika menjawab. Jangan cemas, aku akan memberitahu kamu semua hal yang aku ketahui, tentang Blue Rain Hibiscus of Light itu. Namun, kalau tentang kekuatan dari pedang ini, aku juga tidak tahu, karena mulai dari hari pedang itu diciptakan, tidak ada seorang pun yang pernah menggunakannya. Tetapi menurut penelitian dari kuil kita, aku dapat mengatakan dengan pasti, bahwa itu adalah alat spiritual, jawab kakek Yang. Long Hao Shen berbicara kembali dengan keheranannya, hah, alat spiritual? Apa itu alat spiritual? Tanya Long Hao Chen. Yang Hao Han menjawab, alat spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Aku yakin kamu sudah lulus ujian. Oh iya, orang yang telah menguji kamu sebelumnya, itu adalah roh senjata ini sendiri. Meskipun roh senjata tidak memiliki kecerdasan nyata, namun ia memiliki naluri. Seseorang yang memiliki alat spiritual sebagai senjatanya, orang itu akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Blue Rain Hibiscus of Light memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi seperti yang seharusnya kamu ketahui, semakin kuat senjatanya, semakin kuat pemiliknya. Tapi pedang ini tidak membutuhkan itu, karena pedang itu akan tumbuh bersama denganmu. Pada kondisi saat ini, pedang itu harus direndam dulu di dalam tubuh kamu, dan dengan demikian, kemampuannya akan ditransfer ke tubuh kamu, dan energi spiritual kamu akan dipelihara olehnya tanpa henti. Sederhananya, ini adalah senjata yang bisa berkembang. Kamu dapat melihat ke dalam diri kamu dengan fokus untuk menemukannya, jawab kakek yang sambil menjelaskan. Long Hao Shen buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana, semuanya tampak baik-baik saja, namun, ia segera menemukan perubahan yang fantastis di dalam tubuhnya. Itu bukan tentang revolusi di sekitar sein spiritual tungkunya, atau sifat-sifat dari energi spiritual cairnya, tetapi tentang energi spiritualnya yang dulu hampir habis, kini sudah mulai pulih ke keadaan semula. Hal yang paling fantastis adalah, bahwa di sein spiritual tungkunya telah melayang pedang mini. Tapi jika dilihat dari penampilannya, bukankah itu Blue Rain Hibiscus of Light? Dari warna emas redup yang dilebur dengan warna biru, ia memancarkan kilau biru keemasan. Pada saat itu, Long Hao Shen segera menemukan kalau Blue Rain Hibiscus of Light telah bermandikan energi spiritual cairnya sendiri, itu tampaknya telah menyerap sebagian kecil energi spiritualnya, dan mentransfer aura dalam jumlah yang sangat luas. Dari energi spiritual yang didistribusikan di tubuhnya, sinar biru keemasan menyebar dengan lembut ke setiap sudut tubuhnya, dan memprovokasi perasaan lembut dan hangat untuk terus menyebar di tubuhnya. Perasaan ini agak samar, dan jika bukan karena fakta kalau dia dalam keadaan fokus, dia tidak akan bisa merasakannya, tetapi dalam keadaan ini, dia samar-samar bisa merasakannya. Cahaya ini sepertinya memperkuat tubuhnya sendiri. Bagi makhluk hidup, hal terpenting adalah cahaya dan air. Tumbuh-tumbuhan hanya membutuhkan cahaya dan air untuk dapat hidup, tetapi manusia membutuhkan lebih banyak. Namun, dengan cara yang sama, cahaya dan air diperlukan untuk manusia. Dari penelitian dan hipotesis kami selama bertahun-tahun, ini akan membantu pemeliharaan energi spiritual eksternal kamu sendiri. Tapi ini akan menjadi pengaruh yang samar dan rahasia, kamu tidak akan mendapatkan hasilnya hanya dalam semalam, ucap kakek Yang. Suara Yang Hao Han memasuki telinga Long Hao Shen, dan membangunkannya dari kondisi fokus ini. Membuka kedua matanya, Long Hao Shen perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini di tungku sein spiritualnya, dan dengan satu pikiran, sebuah cahaya muncul dan gagang pedang berbentuk naga muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga yang membentuk dua pedang, satu di atas dan satu di bawah, karena bilah keemasannya itu tampak mengaum saat memancarkan kilatan emas dalam proses ini. Ketika Blue Rain Hibiscus of Light muncul, Long Hao Shen bisa merasakan untuk pertama kalinya hubungannya dengan pedang itu. Perasaan itu benar-benar berbeda dari yang dia miliki, ketika dia menggenggamnya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia merasa bahwa pedang ini seperti bagian dari dirinya. Sensasi yang luar biasa dan mendalam muncul dalam kesadarannya, seolah-olah pedang itu mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Yang Hao Han tersenyum tipis dan berkata, "Kamu harus pulang sekarang, biasakan diri kamu dengan pedang itu secara perlahan. Besok, kompetisi antara 16 besar akan dimulai, dan pria tua ini menawarkan harapan terbaiknya, dan berharap kamu akan mendapatkan hasil yang bagus," ucap kakek Yang.
Hah, besok, ucap Long Hao Shen terkejut, bukankah masih ada sisa 2 hari setelah kompetisi kelompok, ucap Long Hao Chen. Yang Hao Han tersenyum kepadanya dan berkata, anak kecil, kamu sudah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah kamu percaya, bahwa menyatu dengan alat spiritual adalah hal yang sangat mudah? Faktanya, bahwa kamu telah menghabiskan waktu 3 hari untuk mencapai prestasi ini, itu saja sudah menakjubkan. Di sisi lain, gurumu sudah memberitahu orang-orang dari kuil, jadi tidak perlu khawatir, ucap kakek Yang. Tanpa diduga, 3 hari telah berlalu. Long Hao Shen heran, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Hao Han, dan di bawah arahannya, dia melangkah di gerbang cahaya yang lain. Sinar menyala ketika dia keluar dari dinding. Long Hao Shen menyadari pada saat itu, bahwa dia sekarang telah berada di aula kecil di dalam gudang harta aliansi. Lingkungannya benar-benar kosong tanpa seorang pun. Pada saat ini, Long Hao Shen mengerti kalau tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, karena orang asing tidak memiliki cara untuk memasuki paviliun harta karun. Tentu saja, agar memenuhi syarat untuk memasuki treasure paviliun yang datang dengan banyak tanggung jawab sehubungan dengan kuil, dan untuk masing-masing kuil, orang-orang yang memiliki kualifikasi ini sangat sedikit. Berjalan menjauh dari treasures paviliun, ia bertemu dengan 2 penjaga di luar, tetapi itu bukan si tua gemuk dan kurus, tetapi 2 pria parubaya yang berpakaian sederhana dan tidak berbahaya. Mereka paling hanya berusia 40 tahun, dan mereka tersenyum penuh niat baik pada Long Hao Shen. Apakah mereka benar-benar tidak berbahaya seperti yang terlihat, pikir Long Hao Shen, dengan hati-hati mengamati mereka, ia menemukan keheranannya, bahwa pria parubaya ini membuatnya merasa sangat tenang. Di satu sisi, mereka tampak benar-benar tidak berbahaya, dan di sisi lain, mereka tampak sedalam lembah yang dalam. Seperti yang diharapkan dari markas aliansi, mereka memiliki begitu banyak orang kuat di kota suci. Long Hao Shen buru-buru memberi hormat pada 2 pria parubaya ini, sebelum dia dengan cepat pergi. "Tuan," ucap Han Yu. Suara Han Yu terdengar, menyambutnya dari samping. "Kenapa kamu menungguku selama ini?" Long Hao Shen bertanya dengan heran. Han Yu mengangguk dan menjawab, "Aku adalah ksatria pengikutmu, jadi wajar bagiku untuk selalu menemanimu." Jawab Han Yu, "Itu sudah jelas, dia telah berdiri di tempat ini selama ini." Long Hao Shen tertawa sebentar, dan tanpa berkata banyak lagi, ia segera membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Apa yang membuat Long Hao Shen sedikit suram adalah, terlepas dari apakah itu gurunya atau kakaknya, keduanya berkultivasi di kamar mereka. Sebenarnya, apa yang paling ingin ia lakukan adalah pergi bertanya kepada Li Xin, tentang bagaimana keadaan Cai Er selama beberapa hari ini. Namun, itu tidak baik untuk mengganggunya selama kultivasinya. Pergi tanpa pilihan, ia kembali ke kamarnya sendiri dan pergi berkultivasi juga. Mengenai pedang Hibiscus of Light, masih ada banyak hal yang belum dia pahami untuk menunjukkan kekuatannya yang hebat. Di pagi hari yang cerah, Ye Hua mengetuk pintu Long Hao Shen. Saat ia melihat gurunya lagi, Long Hao Shen cukup terkejut. Itu karena dia menemukan keheranannya, bahwa tidak ada yang tersisa dari kulitnya yang suram sebelumnya, dan sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda, hanya dalam rentang waktu singkat beberapa hari ini. "Guru, kamu," ucap Long Hao Chen. Ye Hua terkekeh, ketika garis-garis kerutan di wajahnya tampak berkurang dari keadaan awalnya. "Aku berhasil menerobos. Aku akhirnya menembus level energi spiritual ke 3000. Di masa lalu, seolah-olah aku menggunakan hipnosis pada diri aku untuk meyakinkan, bahwa bakat bawaan tidak begitu penting. Tetapi pada beberapa hari ini, aku menyadari untuk pertama kalinya, betapa pentingnya bakat bawaan untuk berkaitan dengan kultivasi. Setelah bertahun-tahun berusaha, aku merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah aku kumpulkan begitu lama." "Hao Chen, terima kasih," ucap Ye Hua. "Tidak, ucap Long Hao Chen. Long Hao Shen langsung merasa malu. "Guru, akulah yang harus mengatakan ini. Selama aku bisa membantu kamu, aku akan sangat senang," ucap Long Hao Chen. Ye Hua tersenyum dan berkata, "Okelah kalau begitu, kita adalah guru dan murid, jadi tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari guru besar kamu. Ketika kompetisi selesai, guru masih akan tetap di kota suci untuk menemani Grandmaster kamu saat pelatihan."
Pada saat ini, kamu akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis untuk mendapatkan pengalaman baru. Peralatan ini akan berguna bagi kamu, ucap Yehua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.